Boleh kita ulang lagi. Maji'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsaniyah. Kedatangan tokoh Quraisy menghadap Abu Thalib. Tokoh Quraisy, pemuka Quraisy, kedatangannya yang kedua kali dalam rangka melobi, mengajak. Siapa yang diajak ini? Ya, dibicarakan baik-baik, ya kan? Bagaimanalah ponakanmu ini terus-menerus menjelek-jelekkan sesembahan kita. Bagaimana? Bisa enggak disuruh Muhammad ini berhenti aja dari menjelek-jelekkan sesembahan nenek moyang kita dulu, agama nenek moyang kita, agama berhala, asnam, bertuhan polytheis. Apa polytheis? Istilah Tuhan banyak tuh poli. Kalau tauhid monotheis, agama monotheis namanya agama tauhid. Agama syirik polytheis. Politeis. Banyaknya Tuhan yang diperagungkan, yang dibesar-besarkan. Itu bukan, kalau banyak namanya bukan mono. Kalau mono satu Tuhan namanya monotheis, tauhid. Kalau banyak Tuhan disebut polytheis. Mana Jarger? Ya, polytheis. Oke, apa harus di sini? Enggak cepat dingin dia. Oh, Masya Allah. Polytheis. Nah, tak kala tokoh Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk kali yang kedua. Karena apa tuh? Karena terus-menerusnya Nabi menyampaikan dakwah Islam, dakwah tauhid. Sehingga apa tadi? Apalagi dapat sokongan bantuan pula dari pamannya Abu Thalib. Ya, dibantu malah, bukan malah dilarang tapi dibantu pula lagi. Apa jadinya? Kekhawatiran itu semakin menjadi-jadilah. Makanya dibilang sama si tokohnya ini, tokoh Quraisy, tolong berhentilah, jangan lagi menyampaikan dakwah monotheis. Kita agama sudah lama, agama polytheis, banyak Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lain. Berapa jumlah berhala di Ka'bah waktu itu? Ada 100-200 enggak? Lebih lagi, 360 sebanyak hari setahunnya. Hari setahun berapa? 365 atau 64? 60 sampai 64. Nah, segitu, 65. Kalau di situ 360, hampir 1 tahun hari. Banyaknya Tuhan, bayangkan ya. Saking polinya, poli apa tadi? Politik dah, berarti politik. Politik itu juga tuh. Banyak cara, banyak trik-trik. Cara ini, cara itu, bagaimana supaya menang. Itu dibikin tipu-tipu menipu. Entah gratis makan siang lah, entah 10.000 lapangan kerja lah, entah ini entah itulah dibicarakannya. Pokoknya macam-macam politik, ya, macam-macam cara untuk mendapatkan akses politiknya menuju kursi 1, ya, atau minimal jadi apa namanya tuh, yang di DPR MPR tuh eksekutif. Nah, legislatif, eksekutif, tahap apalah namanya, pelaksana, yudikatif untuk mengatur hukum, yudikatif namanya.
legislatif. Nah, kami kurang paham juga nama-namanya. Ya, wa difa'i ammihi anhu, masyau ila ammihi maratan tsaniyah. Maka berjalanlah mereka menuju pamannya untuk kali yang kedua. Sebelumnya sudah ada lobi, ya, menuju aminya agar berhenti. Ini yang kedua kali, nanti ada yang ketiga lagi. Masyau, maka mereka menuju ke hadapan pamannya Nabi Muhammad untuk yang kedua kali. Wa qalu, pemuka-pemuka Quraisy ini berkata kepada Abu Thalib, kepadanya, inna la nasbiru ala syatmi abaina. Apa artinya nih? Kami sesungguhnya, kata mereka kepada Abu Thalib, la nasbir, kami tidak sabar, ala syatmi abaina, atas celaan kepada bapak kita. Moyang-moyang kita dimaki-maki oleh Nabi Muhammad, dibilang sesat, dibilang tak dapat petunjuk, bodoh. Masa Tuhan patung dijadikan yang tak bisa mendengar dan melihat? Kok itu pula yang dimintai tolong? Ini kan kebodohan yang nyata. Kayak gitu kan Nabi berdakwah kan? Ngapain kamu nyembah patung berhala Lata Uzza yang 360 itu? Sesuatu yang tak bisa mendengar. Apa bisa patung batu itu mendengar? Tidak bisa pula melihat. Tapi dipuja-dipuji, diagung-agungkan, diminta-mintai. Kira-kira siapa yang bodoh? Nabi yang bodoh atau mereka yang bodoh nih? Kaum Quraisy. Mereka siapa? Kaum Quraisy. Nah, itulah, walaupun dia tokoh, kalau disesatkan oleh Allah nggak sadar dia sesat. Man yahdihillah fala mudhillalah. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, kayak Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khadijah radhiyallahu an, Utsman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya, Abdullah bin Mas'ud, itu ditunjukin Allah, nggak bisa disesatkan lagi. Yang telah disesatkan duluan tidak bisa memberi petunjuk. Hatta Nabi sendiri menjelaskan. Apa kata Nabi tadi? Sesungguhnya patung-patung yang 360 yang bergantungan di Ka'bah ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kalau mendengar dan melihat nggak bisa, bagaimana memberi bantu? Untuk apa pula kamu minta bantuannya agar lepas dari kesulitan hidup ekonomi, lepas dari pecakliknya zaman pecaklik misalnya? Minta hujan, minta kekayaan, mendengarnya nggak bisa ya, bicara nggak bisa, apalagi membantu. Ya, mendengar enggak, melihat enggak, apa bisa membantu? Tidak. Bodoh lah kan? Inilah kalau Allah sesatkan manusia, enggak sadar dia menyangka dia di atas petunjuk, padahal bodohnya minta ampun sekali. Batu dimintain tolong. Kubur-kubur keramat dikeramat-keramatkan. Tidak ada kubur keramat. Sekarang memang orang tidak menyembah berhala, patung-patung ya. Tapi mempercayai wali-wali mati, wali-wali kubur. Orang di kubur itu bisa membantu menyampaikan hajat kepada Allah. Itu kesesatan nyata ya. Orang mati itu sudah selesai dia. Nanti nunggu apa aja lagi? Apa yang ditunggunya tuh? Nunggu trompet yang kedua. Sangkakala pertama kiamat hancur-hancuran. Sangkakala kedua hari berbangkitnya manusia dalam kubur. Itu yang ditunggu dia. Tidur aja dia, istirahat panjang nih. Kok dimintain pula? Kapan lagi dia istirahat? Kayak Ami inilah, waktu hidup orang ngajar, mati masih diminta-mintai tolong juga lagi. Akan bodoh itu. Orang-orang yang ziarah-ziarah kubur yang ngalap-ngalap berkah itu bodoh enggak dia? Bodoh kali.
Orang kalau sudah mati itu dia tersimpan dulu. Disuruh oleh malaikat mungkar nangkir katanya naum atau arus. Tidurlah kamu kalau dia baik-baik ya, seperti tidur pengantin. Bagaimana tidur pengantin? Nyaman kan? Gak ada yang mengganggu, enak-enak dia. Gak terasa udah pagi. Nah itu gak terasa panjangnya malam. Gak terasa penungguan sampai kiamat di kubur itu terasa panjang, gak terasa. Karena disuruh naumatul arus. Tidurlah kamu seperti layaknya tidur pengantin, ya. Begitu dikatakan malaikat kalau dia baik-baik. Tapi kalau kurang ajar dicambuk teruslah, disiksa kubur dia. Azab kubur dan nikmat kubur itu ada. Bagaimana mempercayainya? Kalau diperiksa nggak nampak itu. Kadang-kadang nampak juga bekas-bekas hitam terbakar. Alam gaib itu nggak bisa kita buktikan secara ilmiah. Apa sebabnya? Karena orang mimpi tahu. Tahu mimpi orang? Tidak. Orang mimpi enak, orang mimpi mengerikan, apa anak bedanya? Sama kita tidur dalam satu kamar. Satu orang mimpinya enak, satu orang mimpinya menakutkan, dikejar-kejar hantu misalnya, dikejar harimau. Ketika dia tidur itu bisa dibuktikan ini mimpi enak, ini mimpi ngeri, ada. Di mimpi aja nggak bisa. Bagaimana alam kubur yang begitu dikubur di bawah tanah? Bagaimana membuktikan ini enak betul azab kubur ada, ini nikmat kubur ada? Nggak bisa dibuktikan. Mimpi aja nggak bisa. Begitulah contoh nyata orang-orang yang kalau dia mendapat nikmat kubur nggak nampak. Nggak ada bedanya dengan siksa kubur. Seperti mimpi baik dan mimpi seram. Nggak bisa dibuktikan. Oke ya. Apa kata mereka pemuka Quraisy ini? Berkata kepada Abu Thalib, kami tidak bisa sabar lagi atas kecaman punaanmu kepada bapak-bapak kami. Itu kata nasbiru ala syadla nasbir. Qalu lahu, berkata mereka pemuka Quraisy kepada paman Nabi, inna la nasbiru ala syatmi abaina. Kami tidak sabar menghadapi caci makinya ponaanmu kepada bapak kami, bapak-bapak kami, orang-orang tetua-tetua dahulu. Wa tasfihi uqulina, dan mencaci, membodoh-bodohi akal-akal kami. Dia membilang akal kami ini sangat bodoh, sangat idiot, dungu. Mendungu-dungukan akal kami katanya. Kami tidak sabar atas kecaman, celak-celaan bapak kami dan membodoh-bodohi akal-akal kami, akal-akal nenek moyang kami. Masa batu disembah dimintain tolong, tolol kamu ini. Batu dimintain tolong, tolol namanya. Bagus minta lontong daripada minta tolong lagi ya. Minta tolong apa? Mendengar nggak bisa, melihat nggak bisa, itulah bodohnya. Ya. Wa aibi alihatina, dan cacat-cacat. Ya, bicara Nabi mencacat-cacatkan, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Ya, menjelek-jelekkan, menghina-hinakan Tuhan kita. Fa imma, adapun antamna abnu akhik, adapun tidak berhentinya keponaanmu ini, anak saudaramu Abdullah ya Abu Thalib, kan anak laki-laki saudaramu. Nabi Muhammad ini kan anak laki-laki saudara Abdullah kan, Abdul Muthalib kan. Maka jika tidak juga mau berhenti anak laki-laki saudaramu ini, wa imma an ta'zana lana liman'ihi, ya, maka apabila dia tidak ingin berhenti
anak laki-laki ponakanmu ini, atau wa imma an ta'zana lana. Adapun bahwa engkau izinkan bagi kami untuk melarangnya. Oh gitu. Kamu yang melarangnya, tamna, atau kamu izinkan untuk melarang dia. Nah, ini mintaannya. Karena mereka tidak sabar lagi atas kecaman-kecaman nenek moyang kita mencaci maki nenek moyang dan membodoh-bodohi akal kita, mengatakan akal kami ini safih, bodoh, dungu, batu dimintain tolong, dan mengaib-aibkan Tuhan kami, menjelek-jelekkan, membilang jelek. Apakah kamu yang akan melarang ponakanmu ini, atau kami yang kamu izinkan? Kamu izinkan bagi kami untuk melarang dia. Liman'ihi, agar kami mencegah. Kamu yang mencegah sendiri ponakanmu itu, atau kamu izinkan untuk mencegahnya berdakwah itu. Dakwah Islam mengangkat tauhid, memijak-mijak tauhid syirik. Nah, itu dakwah Islam itu begitu dia. Bagaimana ciri khas dakwah? Mengangkat dakwah tauhid, memijak-mijak dakwah selain kepada Allah. Itu ciri khasnya. Nggak mungkin diangkat dua-duanya. Tauhid diangkat, syirik diangkat, itu bingung orang nengoknya. Baru nampak terang itu kalau gelapnya dihilangkan, semak-semak belukar dihilangkan, baru nampak bersih. Ladang kebun itu dibersih-bersihkan rumputnya, baru tanamannya baru nampak hidup suburnya, ya kan? Tapi kalau rumput-rumput, semak-semak dibiarkan, kemudian tanaman ditumbuhkan juga di tempat semak-semak, nggak dibersih-bersihkan, kira-kira bisa nggak berhasil tanaman itu? Nggak bisa lah. Bagaimana? Syirik itu dilanggengkan dengan alasan kearifan lokal. Kan ada kayak gitu orang kan? Karena menghormati budaya-budaya bangsa-bangsa yang majemuk, ya kita berikan toleransi, biarkan aja budaya-budaya syirik itu subur makmur. Matilah syirik, tauhid, dakwah tauhid Allah nanti. Agama Allah bisa berhenti nanti. Apa sebabnya berhenti? Coba. Gara-gara kalau syirik dibiarkan, misalnya menyembah kubur, datang ke kuburan ngalap berkah, jauh-jauh dari satu kota ke kota lain, ngalap berpuluh-puluh kilo berangkat ke sana. Akhirnya apa? Masjid jadi sepi lah. Gara-gara orang dikubur, pergi ke kubur, meminta di kubur, sholat di kubur, ngaji di kubur, ceramah di kubur. Masjidnya bagaimana kira-kira nasibnya? Sepi. Inilah. Kalau syirik dilanggengkan, syirik itu kalau dilanggengkan dapat angin, dapat tempat dia, dapat porsi pula dia, porsi untuk menghormati budaya lokal, kearifan lokal. Itu masjid jadi sepi. Jangan kuburan lagi, bid'ah aja misalnya acara maulid sampai jam 12, jam 1, jam 2 acara kan. Aduh salawat dulang namanya di kampung kami dulu, Pariaman dulu, salawat dulang sampai pagi tuh. Sampai jam 4 pagi subuh. Nanti orang sholat subuh berapa tinggal lagi? Ada lagi 2 atau 3 aja, imam sama makmum aja, muazin. Gara-gara ngantuk. Itu gara-gara bid'ah hidup, sunnah jadi mati. Gara-gara syirik, ngalap-ngalap berkah, minta-minta berkah ke kuburan wali,
Akhirnya di masjid minta-minta di masjid, berdoa kepada Allah, jadi tidak ada lagi. Inilah celakanya syirik. Makanya syirik itu sangat dibenci oleh Allah. Allah sangat membenci orang-orang syirik. Innallaha la yusrika alla yusriku bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kenapa Allah benci kepada syirik? Karena tauhid jadi hilang. Benci kepada bid'ah karena sunnah bisa menjadi mati. Setiap kali sunnah mati, setiap kali bid'ah hidup, sunnah ketika itu pula sunnah menjadi mati. Makanya ahlu sunnah itu mengangkat sunnah, mentakzimkan sunnah, kemudian memijak-mijak bid'ah. Begitu harusnya, selama tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Pandai-pandailah. Yang penting sunnah itu jangan dengan berbagai macam cara harus hidup, dan bid'ah itu harus mati. Karena tidak mungkin cacingan. Tahu cacingan, orang cacingan? Tahu. Orang kalau banyak cacingnya gimana? Badannya menjadi kurus, dimakan oleh cacing gizi-gizinya, sehingga perutnya gendut, gede. Karena cacing banyak, badannya tinggal kulit dan tulang aja, dagingnya habis. Karena nggak dimakan terus oleh cacing-cacing yang menggendutkan perutnya, jadi jelek, ya kan? Ya. Jadi bagaimana mestinya kita? Anya'budullah. Apa arti anya'budullah? Anya'budullah artinya apa? Sembahlah Allah. Allah saja yang disembah. Wajtanibut taghut. Apa taghut? Taghut itu patung-patung. Bukan patung-patung aja, banyak yang lain taghut itu. Iblis itu patung benda. Iblis itu taghut terbesar itu. Orang pun taghut itu. Orang hidup kayak Fir'aun itu taghut, menyuruh orang menyembah dia. Sembahlah aku, katanya. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Namrus pun gitu. Siapa Tuhanmu? Engkau ya Namrus. Tanya-tanya, diangkat-angkat. Hawa nafsu pun itu pun berhala. Tuhan dia. Kalau dia diagungkan, dipatuhi, disuruh ngaji sama Allah, sholat sama Allah, tapi dia malah taghut selain Allah yang diikutinya. Apa itu? Game. Apa lagi? Yang menyimpang dari ketaatan. Ini taghut namanya. Apa taghut? Ma'ubidah min dunillah. Apa saja yang diibadahi, ditaati, dipatuhi, dijalankan selain perintah Allah, itu namanya taghut. Itu syirik orangnya. Orang yang mengibadati taghut itu syirik. Tuhannya taghut satu, Allah satu. Kira-kira bagaimana perumpamaannya tadi? Bagaikan orang yang bercocok tanam, menanam sebuah kebun, entah kebun kurma, entah kebun pisang, kebun tebu, kebun apa lagi? Kebun ubi jalar, ubi kayu, ubi apa satu lagi? Ubi jalar itu atau anggur. Semak-semaknya nggak dibersihkan. Kira-kira mati nggak tumbuhan ini? Tanaman yang kita tanam bisa mati apa hidup? Kemungkinannya gimana? Mati. Begitulah perumpamaan orang yang bertuhankan Allah, tapi keyakinannya kepada taghut, kepada selain Allah masih banyak. Masih mengagung mendahulukan yang selain Allah. Lebih mendahulukan akal busuknya, akal jorok, akal jijik, akal yang dipengaruhi nafsu. Akalnya yang didahulukan. Dilarang oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Coba tengok surah Al-Hujurat.
Coba baca, ya ayyuhalladzina amanu. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke 48. 49 apa 8? 49 ya. Ya, sebelum Qaf. Ayat pertama dilarang oleh Allah, jangan mendahului ucapan kamu, la tuqaddim baina yadaillah, jangan kamu dahulukan ucapanmu dari perkataan Allah dan Rasulnya. Baina yadaillah, ucapanmu di depan ucapan Allah Al-Quran dan ucapan Nabi, sunnah Nabi. Jangan kamu kedepankan ucapanmu. Nah, ini dilarang oleh Allah nih. Kalau kita orang beriman dipanggil Allah, hai orang beriman. Apa artinya tuh? Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahulukan ucapanmu. Ucapan apa nih? Mendahulukan, lebih mematuhi, lebih membenarkan ucapan dia sendiri daripada perkataan Allah dalam Quran, daripada perkataan sunnah Nabi di dalam sunnah Nabi, dalam hadis. Ini dilarang keras oleh siapa? Oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Jangan sekali-kali kamu lebih mengedepankan omonganmu, omongan busukmu, lancang kuningmu, mulut lancang gigi kuningmu. Ya, ucapan manusia itu lancang. Ya, apa lancangnya? Sangat berani mendahului. Allah berkata A, dia berkata B, yang B yang diikutinya. Pendapatnya B, pendapat Allah Z, bukannya Z yang dipilihnya. Ucapan B-nya itu yang diambilnya. Didahulukannya B-nya, ucapan ngomongnya, pendapat busuknya, pendapat iblisnya, pendapat bisikan-bisikan setan, was-was syaitan. Ya. Kalau manusia itu kalau mendahului ucapan Allah Al-Quran, tidak akan selamat ya. Kenapa tidak selamat? Al-Quran itu mendorongnya masuk api. Kalau dia berimam kepada Al-Quran, Al-Quran mengajaknya ke surga. Kalau di belakangnya Quran, ucapannya didahuluinya, yang didahulukan Al-Quran yang di belakangnya itu mendorongnya masuk api. Paham? Nah, itu ayat 1 yang bilang, hai orang yang beriman, jangan kamu lebih mementingkan ucapanmu, membenarkan ucapanmu daripada ucapan Allah dan Rasul. Wattaqullaha innallaha samii'un alim ya. Allah Maha mendengar, lebih Maha mengetahui ya. Ya ayyuhalladzina amanu, 2 kali dipanggil dalam 1 dan 2. Ayat 1, ayat 2 dalam surah Al-Hujurat itu dipanggil lagi. Tadinya sudah dibilang jangan mendahului ucapan Allah dan Nabi. Sekarang khusus Nabi lagi. Jangan kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi, sebagaimana kamu meninggikan, lebih mendahulukan, lebih mengeraskan ucapanmu untuk didengarin, diamalkan daripada ucapan Nabi. Kalau kamu tinggikan nadamu terhadap sunnah Nabi ini, amalanmu akan terhapus tanpa sadar. Kamu besar-besarkan ucapanmu, suaramu di atas suara Nabi, sunnah Nabi. Kalau Nabi sudah meninggal, sunnahnya tinggal lagi. Nabi ucapannya sudah nggak ada, sudah dalam kubur Nabi kan? Apa yang ada lagi peninggalannya? Sunnah Nabi. Jangan didahului pula, jangan meninggi pula suaramu di atas suara Nabi, di atas suara sunnah Nabi. Ya, wala tajharu li ba'dikum li ba'din wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu tinggikan
keraskan suaramu di hadapan suara Nabi seperti kamu meninggikan suaramu di antara sesama. Kalau sesama temanmu mungkin masih ada, masih bisa lah dibenarkan. Tapi kalau di atas suara Nabi jangan. Itu membuat amalanmu bisa terhapus tanpa kamu sadari. Dah. Sampai di situ sudah 30 menit lebih. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap-siap untuk sedikit lagi. Ada lagi nih ya. Aduh lupa nih. Baru 3 baru. Fada'ahu ammuhu maka pamannya Abu Thalib tadi memanggil Nabi Muhammad